Ini di luar lagi hujan gede banget, jadi paling enak tuh ngadem gitu ya, nongkrong sendirian ngeliatin figur-figur yang terpajang gitu. Ya, di depan gue sekarang sudah ada Megatron sama satunya lagi itu Elita One. Sebenarnya gue tuh nggak mau punya dan nggak mau beli produk-produk Yolopak yang tipe ini karena mengingat kemarin tuh di Bumblebee gue udah gue bahas yang bener-bener, aduh, banyak partnya hilang, cacat gitu ya. Dan kualitasnya buruk banget. Tapi karena kemarin tuh ada diskon 50%, jadi ya sayang aja gitu kalau dianggurin ya kan. Tapi syaratnya harus sambil dua, makanya di sini ada Megatron sama Elita One gitu. Dan di video ini gue mau ngebahas dia dulu kayaknya tuh. Gue nggak tahu dia mau gue bahas atau enggak, dan di situ ada yang harus dibahas sih sebenarnya, cuman gue nggak tahu dia include atau enggak. Dan mungkin video ini nggak cocok untuk semua orang, apalagi untuk yang suka banget dan punya, apalagi yang nabung-nabung buat punya ini. Jadi ya butuh kebijakan lebih lanjut gitu untuk mendengarkan ocehan gue yang orang bilang bacot. Oh ya, kemarin tuh ada yang marah-marah ada yang marah-marah ke gue soal bahasan gue soal Scourge, balik lagi soal AMK Scourge ya kan, yang di situ gue bilang Joy-nya tuh lu seletoy apa segala macam. Dan ya balik lagi gue kan ngebahas ini muncul dari box kayak gini, ya udah gue bahas ya kan. Dia bilang ya lu punya otak lah, Joy yang lu tinggal diapain kayak apa kayak otaknya dipakai kayak gitu lah pokoknya. Ini orang memang agak keluar konteks, gak pernah nyambung tapi nongol mulu gitu, heboh banget ya. Tetap di situ, dan gue bakal lope komen-komenan busuk lu itu, tapi nggak apa-apa lah. Oh ya, sorry banget ya untuk giveaway-nya agak molor. Ini minggu pertama di hari, gue nggak tahu nih uploadnya harusnya besok ya. Ya karena kayak ya kemarin kan di video gue bilang kalau gue tuh diterima kerja kan ya. Ya sebenarnya nggak segitunya banget sih diterima kerja, cuman ya memang yang gue pikir nggak bakal ngaruh gitu karena jam kerja gue tuh tipis banget gitu. Yang ternyata ya balik lagi ya, rumus dibekerjakan kan memang kayak gitu. Yang dari dulu memang gue nggak mau deket-deket soal itu, tapi ya karena tawarannya cukup menarik kemarin, akhirnya gue ambil dan ya gue terjebak di sana. Hari kedua, bayangin aja, hari kedua gue join, di hari kedua gue training itu udah harus launching produk yang gue bikin gitu. Dikasih waktu cuma 2 jam dari announce itu. Apa nggak stres tuh? Mumet dah gue. Akhirnya ya gue ribut lah gue. Ya kali enak aja gitu. Diundur. Ya udahlah ya. Di sini gue mau bahas AMK. Ini AMK standar. Kenapa gue bilang standar? Karena AMK sekarang sudah muncul Pro. Dan omongan-omongan gue soal AMK yang selama ini gue sampein gitu, mungkin terdengar bakal cukup valid. Kenapa? Karena Yolopak tuh bener-bener lagi, apa sih bahasanya? Dia tuh lagi kenceng di situ belakangan ini. Kemarin baru belum lama tuh, berapa hari yang lalu, 2 hari mungkin, dia baru rilis tuh, announce bakal ngerilis Simrush itu bakal dirilis di versi Pro, yang padahal tuh temen-temennya kayak Optimus, B, dan si Primal itu tuh ada di versi yang reguler. Dan tahu-tahu dia muncul dengan versi Pro-nya. Tapi ya semoga aja udah lebih niat ya, nggak kayak yang sebelumnya. Dan ya, pengumuman giveaway simak ini ya. Oke, sebentar lagi gue mau nge-pick winner untuk giveaway kita di Snowblade King Year 02. Dan di sini gue bener-bener random aja lah ya. Dan kita pakai pickawinner.co, bukan .com ya, .co, untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan di sini kita paste dulu linknya, kita bersihin dulu di situ kata-kata judulnya. Oke, kemudian kita fetch di situ. Dan di sini gue pakai keyword filter ya, yang kemarin gue bilang buat masukin di komentar harus ada gitu ya, karena ini yang bakal dipakai gitu. Snowblade King YR02. Oke. Jadi jangan sampai kebalik kayak gitu ya. Kemarin kayaknya gue lihat ada satu orang yang kebalik gitu. Dan itu sorry banget, gue nggak bilangin, gue lupa buat ngingetin gitu ya. Dan ya maaf, sorry banget untuk itu. Jadi untuk lain kali pastiin ngikutin rulesnya dengan teliti, dengan tepat gitu ya, biar nggak keselimpet. Oke, ada motor lewat, kenceng banget lagi. Oke, langsung kita continue aja untuk menghitung seberapa banyak partisipan yang masuk di giveaway tersebut. Nah, di situ dari 95 komentar yang masuk, termasuk gue di situ, ada 30 komentar sebagai partisipan, sebagai peserta giveaway yang terdaftar dan dinyatakan valid dengan keyword yang sudah ditentukan. Seperti itu. Jadi untuk menentukan pemenangnya kita langsung pick aja winnernya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, di situ ada Kuat Supratman Sosial, Snowblade King YR02, pengen robot aku tuh. Ya, oke, kreatif sekali Anda ini ya. Selamat sekali lagi buat si
Bapak siapa ini? Selamat untuk Kuart Supratman. Oke, sosial gitu ya. Dan jangan lupa buat kontak gue di IG buat ngurus tetek bengeknya, ya kan. Dan buat yang lain, terima kasih banget, thank you banget buat semua yang udah ngeramein, udah ngedukung giveaway ini berjalan dengan lancar. Sorry banget juga kalau gue ada sedikit telat gitu ya. Dan ya, thank you banget buat semuanya. Kita balik lagi ke video. Jadi ini dia figur dari Megatron. Ini bukan Megatron sepenuhnya sih. Ini masih D16 ya. Kalau yang ini tuh matanya masih kuning, bisa kelihatan di situ matanya kuning, dan ini tandanya dia tuh belum sepenuhnya jadi Megatron. Jadi kalau dia masih senyum itu wajar. Tapi di sini ya dia udah nggak senyum tuh. Jadi mukanya udah agak jahat gitu ya. Mukanya udah agak bete kayak gitu. Oke, pertama kita bahas dari mulai bahannya dulu ya. Bahwa di sini tuh balik lagi nih AMK ya. Semuanya terdiri dari plastik yang mungkin itu semua cuma ada satu plastik yang katanya sih kalau dari webnya biasanya itu ada pomnya. Tapi kalau dilihat dari sendi-sendinya kayak gini, ini mungkin pom ya. Jadi kesan plastik kerasnya tuh ada memang di situ, tapi ya lihat aja lah ya cetakannya tuh kayak gimana sih, kayak nggak rapi gitu. Terus ngomongin soal tipisnya, lihat aja di situ. Tipis nggak tuh? Tipis lah dia tuh. Tuh di bagian flap pundaknya tuh tipis kayak gitu ya. Dan ini tuh enteng banget memang. Jadi kayak tipis, enteng kayak gitu, ringan, kayak ya plastik yang ada di ember mungkin ya. Berasa banget itu, nggak enaknya. Dipegang tuh feel-nya nggak enak. Di bagian proporsinya, jadi di bagian proporsinya gue tuh suka sih sebenarnya ngelihatnya tuh enak gitu dilihat. Dan nggak ada masalah sih sebenarnya. Detail-detailnya juga cukup oke lah ya. Ya di bagian situ tangannya tuh nggak enak sih dilihatnya. Dan ini bagian punggungnya dia tuh pakai gendong gembolan kayak gitu. Ini jetpack atau apa sih ya? Kepala embernya tuh ada separasi warna juga di situ di bagian helmnya tuh. Dan untuk kakinya di sini tuh warnanya kayak gini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari looknya gitu ya, unsur-unsur besinya itu agak nggak ketemu sih sebenarnya dari si figur ini. Apalagi untuk Elita One ya misalnya di sini. Ini Elita. Oke lah, Megatronnya masih agak sedikit metalik ya, meskipun nggak gloss banget gitu. Dan si Elita ini yang harusnya juga metalik juga, karena warnanya di film itu tuh bener-bener gloss semua. Dan ini, aduh butek banget, kayak nggak dicat gitu. Ini butek banget sih, asli butek banget. Terus balik lagi soal persendian ya. Persendian dari si AMK itu ya, sejauh ini selama gue pegang AMK gitu ya, baik yang AMK reguler maupun yang pro di G1 itu ya, sendinya itu agak-agak annoying banget gitu. Ini bisa dilihat ya kayak gini tuh. Ini agak mending sih, tapi ya lihat sendiri lah. Untuk kakinya mending tuh nggak joprak banget, tapi untuk perutnya agak letoy. Dan ini untuk nunduknya udah mulai agak dibenerin kayaknya ya. Dia tuh cukup menunduk di situ tuh. Bisa nyari duit di bawah. Dan untuk dongaknya dia cukup tinggi juga di situ. Ya nggak tinggi banget, tapi ya masih oke lah. Oke, lanjut kita bahas di, ini gampang copot juga, ya. Kita bahas di artikulasinya ya. Jadi untuk kepala, ini seret banget, tapi masih bisa. Muter-muter ini 360 bisa lah ya. Terus kemudian untuk shoulder padnya di sini tuh bisa kayak gini. Dibukanya kayak ke sini tuh, jauh banget kayak gitu kebuka. Dan untuk naiknya kayak gitu. Dia bakal di luar dari badannya, bukan nutup ke sana, tapi di luarnya. Terus kemudian butterfly joint ada, dan cukup banyak ya. Terus kemudian untuk bicepnya di sini bisa muter karena di situ memang copotan juga. Terus kemudian ada double band untuk sikunya di situ dan jari-jari yang lentur. Ini lentur banget sih. Dan di sini ada cannon atau apa sih, pistol atau apalah gitulah ya. Untuk torsonya, nah begitu tuh. Range-nya luas tapi loose juga. Terus kemudian bisa diputar. Ini seret banget diputarnya. Untuk di bagian perutnya yang muter, untuk di bagian dadanya ada sedikit muter-muter, tapi kayak takut patah sih gua. Kayak gimana gitu, wobbling. Ya kayak gitulah. Terus kemudian di kolornya, ini kebiasaan AMK ya. Dia tuh engselnya ada di belakang, bukan di tengah-tengah tuh. Jadi modelnya ada di belakang kayak gitu. Dan untuk kakinya ini nggak bisa dinaik turunin. Dia putar-putar di bagian situ. Untuk kedepannya tuh roknya bisa ngangkat kayak gitu, jadi nambah range-nya. Oh, untuk ke sampingnya tinggi juga ke situ. Dan untuk dengkulnya ini ada double band, tapi nggak ngaruh banyak juga. Kita coba paksa sekali lagi. Ya, mentok di situ. Dan untuk bawahnya ada juga di sini bisa gerak, dan untuk kakinya itu leluasa. Dan ada tuh artikulasi juga. Nah, ini yang spesial menurut gua untuk seri Megatron ini adalah bahwa gua nggak nangkep ada baut-baut di mana-mana. Jadi nggak expose di mana-mana gitu.
dikit banget di bagian kaki bokong paha doang kayak gitu ada bautnya, tapi itu juga nggak begitu kelihatan ketimbang versi-versi sebelumnya yang bener-bener bautnya di mana-mana. Dan untuk tangannya misalnya di sini di bagian tangan juga nggak kelihatan ya, di bagian punggung nggak ada. Ini udah perbaikan sih kalau menurut gue, udah jauh lebih baik lah. Tapi mengingat mereka tuh rilisnya bareng, jadi buat gue mungkin bukan perbaikan ya, tapi kayak mereka memang kayak nggak konsisten aja gitu. Di blisternya aja untuk yang Megatron ini tuh diikat gitu ya, maksudnya ada karet pengikatnya lagi. Sementara untuk si Elitanya dia nggak punya sama sekali. Jadi begitu dibuka blisternya udah langsung dicopot aja, lepas gitu. Dan itu lebih enak sih ketimbang si ini yang diikat-ikat nggak jelas banget itu. Banyak banget lagi, ada 6 atau berapa gitu yang kemarin diikat tuh. Dan gue nggak record jadi nggak ada footage-nya. Untuk aksesoris kita dibawain ini sama ini doang dan beberapa part tangan sih kalau nggak salah kayak gitu doang ya. Jadi nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Dan ya dia goyang-goyang mulu tuh. Itu ganggu sih kalau menurut gue tuh ganggu. Dan balik lagi nih AMK, jadi mereka tuh nawarin figur untuk di custom juga. Jadi ketika misalnya lu belum puas dengan hasil akhir dari apa yang mereka bikin kayak gini, ya lu bisa custom ulang. Dan memang itu tujuannya untuk si AMK series ini, kecuali yang pro itu udah matang banget. Dan mungkin nanti ketika misalnya mulai dari si The Last Knight Optimus itu yang pengen megang tapi belum datang barangnya, itu mungkin bakal apa ya, jadi standar baru gitu. Dan kayak yang gue bilang, Yolopak itu kan biasanya selalu terkesan terburu-buru gitu ya. Begitu juga untuk seri yang ini. Ini karena terburu-buru jadi ya kayak gitulah, QC-nya agak berat. Dan oh ya, di sini gue bakal tunjukin juga. Gue nggak mau bahas lebih banyak soal ini. Jadi di sini tuh ada minus yang gue dapet. Ini nggak begitu kelihatan dan nggak begitu ketara gitu ya. Cuman lihat tuh. Itu dari awalnya memang kayak gitu, gompal dia tuh di join situ. Ya memang nggak begitu kelihatan, tapi ya balik lagi nih soal QC-nya memang kayak kurang serius karena memang mungkin diburu-buru gitu. Beda sama yang itu, yang TLK itu. Pas lagi gue bahas G1 kan, gue bilang kalau dia tuh keburu-buru buat nangkep momen 40 tahun Transformers ya kan, yang hasilnya ya kacau balau kayak gitu. Bahkan stand base-nya aja tuh kayak asal ada lah, dibuat belakangan. Dan lu bisa konfirmasi itu di TLK bahwa mereka tuh sekarang bikin stand base yang bener-bener bagus, dan logonya di situ bukan cuma aksen doang, tapi dia tuh jadi magnet buat nyalain lampunya. Jadi ya memang begitu. Dia butuh waktu lama loh ngerjain si TLK itu, dan hasilnya memuaskan gitu. Cukup lebih baik lah. Mungkin gue belum bisa mastiin kalau itu tuh memuaskan, tapi dilihat dari respon dari pengguna itu ya itu cukup memuaskan sih. Dan proporsinya bagus sih kalau gue lihat ya. Mungkin ya masalah persendian mungkin masih banyak masalah, tapi ya gue belum bisa mastiin karena gue belum megang. Dan di sini gue mau bandingin ya si Yolopak ini sama si Blockis. Ini beda ya. Jadi kalau si Blockis itu Megatron logonya udah di tengah tuh. Dia tuh udah apa sih, ending dari movie-nya kali ya, logonya udah pindah ke tengah. Sementara ini tuh masih di 16, makanya logonya masih yang ditempelin sama si Orion Pax itu. Kalau menurut gue jujur aja ya, dari segi persendian gitu ya, gue lebih suka sama si Blockis. Dan ini kali pertama jujur aja gue suka sama Megatron dari figurnya Blockis. Sebelumnya gue nggak pernah suka Megatron, bahkan yang punya Tri-Zero yang tangannya kayak banyak akar pohon itu, ini lebih kokoh gitu ya. Mungkin karena dia lebih kecil juga tuh, lihat aja. Meskipun artikulasinya memang terbatas di bagian torsonya memang nggak ada, tapi ini tuh gimana gitu. Untuk warnanya sih ya bagusan kalau apa adanya kayak gitu ya, bagusan dari si Yolopak ya kan. Terus kemudian apa sih namanya, proporsinya juga 11-12 lah. Gue nggak bisa komplain juga soal Blockis karena gue udah ngeliat banyak banget perubahan di situ dan itu udah bagus juga. Tapi dari segi bahan ini berdua tipisnya sama ya kan. Dari kualitas plastiknya sih kayaknya sama, cuman karena dia ukurannya kecil jadi lebih solid aja, sementara dia ukurannya gede jadi kayak gitu. Kenapa nggak disesuaikan gitu? Dan ini harganya kan jauh juga ya, ini 100 berapa ribu, ini berapa sih, 300 ribuan sampai 400 ribu nggak sih? Gue beli kemarin 250 ribuan kalau nggak salah tuh, 2 jadi 500 kayak gitu. Ya begitu-gitulah. Jadi kalau menurut gua ya, ini menurut gua aja pribadi gitu ya. Dalam hal ini itu Blockis kalau menurut gua tuh lebih menang ketimbang Yolopak ya. Ini terlepas dari ukurannya ya, tapi dari konsepnya, dari harga jualnya juga, dan fungsinya juga. Karena Blockis jelas loh ini mainan edukatif buat anak-anak ya kan, meskipun ada penyesuaian untuk market dewasa ya kan. Tapi kalau si ini buat mainan sih, aslinya buat mainan karena marketnya tuh 8 tahun plus sampai 12 tahun kan. Dan ini kalau dimain-mainin bisa ngejoprak kemana-mana sih kayak gitu sih.
Apalagi harganya gitu ya, harganya Blockish jauh lebih murah, dan ini kalau menurut gue sih mendingan Blockish di seri yang ini begitu. Jadi kalau misalnya buat lu pada nih, kalau menurut gua sih mungkin Yolopak nih bakal serius di versi Pro-nya. Jadi mungkin lu mulai ambil yang Pro aja, karena kualitasnya mungkin bakal ditingkatin jauh gitu. Karena ya balik lagi, harga jualnya 2 kali lipat lebih gitu kan. Ya Yolopak ngejar itulah, peningkatannya nggak begitu banyak, apalagi kayak diecast doang itu juga nggak begitu banyak juga gitu. Tapi detailnya cukup mumpuni di sana, kelihatannya yang di TLK itu. Jadi kalau menurut gua sih standarnya mungkin lebih ke yang Pro aja gitu. Karena yang base model itu memang selalu mengecewakan dan tidak pernah tidak seperti itu. Dan ya, itu aja bahasan kali ini, dan udahlah.